Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mistika Febriani Magister Pendidikan, serta selaku pengampu mata kuliah teknik dan konseling, serta teman-temanku, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, materi yang akan kami presentasikan pada hari ini, di sini saya sebagai moderator atas nama Prasti Mistika Handani, NPM 211080130, serta teman saya Dea Amanda dengan NPM 211080116. Baik, judul materi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu pendekatan behavioral. Materi pertama akan disampaikan oleh Dea Amanda. Kepada Dea dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep dasar pendekatan behavioral dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Baruch Frederick Skinner. Selanjutnya, dalam memahami tingkah laku, terdapat beberapa model tingkah laku yang dipengaruhi oleh teori-teori psikologi. Model-model tersebut antara lain yang pertama model psikodinamik, yaitu tingkah laku manusia ditentukan kehidupan dinamika intra-psikis individu, atau ID, ego, superego. Yang kedua, model biofisik, yaitu tingkah laku belajar perseptual motor, kesiapan fisiologis, integrasi, dan perkembangan sensori. Yang ketiga, model lingkungan, yaitu tingkah laku ditentukan oleh interaksi antara individu dan lingkungan. Dan yang terakhir, model tingkah laku, yaitu tingkah laku dapat diobservasi dan diukur. Baik, kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 macam penguatan dalam konseling behavioral. Yang pertama yaitu reinforcer, yang kedua no consequent and neutral stimuli, yang terakhir yaitu negative reinforcer. Slide selanjutnya. Dapat teknik konseling behavioral yang pertama yaitu latihan asertif atau disebut dengan assertive training. Latihan asertif merupakan latihan mempertahankan diri akibat perlakuan orang lain yang menimbulkan kecemasan. Yang merasa cemas diberitahu bahwa dirinya mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Dia dilatih untuk memelihara harga dirinya dengan berulang kali diberi latihan mempertahankan diri. Latihan ini seperti memungkinkan klien dapat mengendalikan lingkungannya. Yang kedua yaitu pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dimasukkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar ganti respon lagi. Dengan kebaikan respon tersebut terhadap stimulus, dibagi stimulus yang merugikan atau tidak mengenakan pada dirinya. Selanjutnya yaitu kepribadian merupakan pengalaman seorang akibat proses belajar dan behavioristik memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat berbagai 4 macam. Yang pertama yaitu manusia memiliki potensi untuk segala jenis perilaku. Yang kedua yaitu manusia mampu mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Yang ketiga yaitu manusia mampu mendapatkan perilaku. Yang keempat yaitu manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain sebagaimana perilakunya juga dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Corey tahun 2003 menyatakan bahwa pendekatan behavior tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap manusia dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Segenap tingkah laku manusia itu dipelajari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Amanda. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, pandangan tentang kepribadian. Hakikat kepribadian menurut pendekatan behavioral adalah tingkah laku. Selanjutnya, diasumsikan bahwa tingkah laku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian seorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu
situasi atau stimulus yang diterimanya. Merujuk asumsi ini, maka untuk memahami kepribadian manusia tidak lain adalah mempelajari dan memahami bagaimana terbentuknya suatu tingkah laku. Teori pengkondian yang dikembangkan oleh Skinner ini menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi yang mengikuti dari suatu tingkah laku. Menurut teori ini, tingkah laku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensinya menyenangkan, maka tingkah lakunya cenderung dipertahankan dan diulang. Sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan, maka tingkah lakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan konseling behavioral adalah membantu klien untuk mendapatkan tingkah laku baru. Dasar alasannya adalah tingkah laku adalah dipelajari, termasuk tingkah laku maladaptif. Jika tingkah laku neurotik learned, maka ia bisa unlearned. Konseling behavioral pada hakikatnya terdiri atas proses penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif dan pemberian pengalaman-pengalaman belajar yang di dalamnya respon-respon yang layak yang belum dipelajari. Dari tujuan di atas dapat dibagi menjadi beberapa subtujuan yang lebih konkret, yaitu yang pertama, membantu klien untuk menjadi asertif dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran dan hasrat-hasrat ke dalam situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif. Yang kedua, membantu klien menghapus kekuatan-kekuatan yang tidak realistis yang menghambat dirinya dari keterlibatan peristiwa-peristiwa sosial. Dan yang terakhir, membantu untuk menyelesaikan konflik batin yang menghambat klien dari pembuatan pemutusan yang penting bagi hidupnya. Selanjutnya, peran konseling behavior. Menurut Corey, menyatakan bahwa terapis tingkah laku harus memainkan peran aktif dan direktif dalam pemberian treatment, yaitu terapis menerapkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan-pemecahan bagi masalah manusia. Para kliennya, terapis tingkah laku secara khas berfungsi sebagai guru, pengarah, ahli, dan media gnosis tingkah laku yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan mengarah pada tingkah laku yang baru dan adaptif. Hakikatnya, fungsi dan peran konselor terhadap konseli dalam teori behavioral ini adalah yang pertama, mengaplikasikan prinsip dari mempelajari manusia untuk memberi fasilitas pada penggantian perilaku maladaptif dengan perilaku yang lebih adaptif. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mencapai kesasaran konseli dengan membebaskan seseorang dari perilaku yang mengganggu kehidupan yang efektif sesuai dengan demokrasi tentang hak individu untuk bebas mengejar sasaran yang dikehendaki sepanjang sasaran itu sesuai dengan kebaikan masyarakat secara umum. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya. Baik, yang materi terakhir yaitu teknik konseling behavioral. Latihan yang pertama itu latihan asertif, dan yang kedua pengkondisian versi. Latihan asertif merupakan lahan mempertahankan diri akibat perlakuan orang lain yang menimbulkan kecemasan menunjukkan rasa cemas dirinya
mempunyai hak untuk memberi latihan mempertahankan diri. Yang kedua yaitu kognitif tersebarnya stimulus yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Dalam konsep BHP, manipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilaku agar dapat memecahkan masalah. Tingkah laku bermasalahnya adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Adapun tujuan khusus dari konseling behavioral adalah membantu klien menolong diri sendiri, mengembalikan klien dalam masyarakat, meningkatkan keterampilan sosial, memberikan tingkah laku yang menyimpang, memperbaiki tingkah laku yang menyimpang, membantu klien mengembangkan sistem self-management dan self-control, sehingga tujuan dan konseling behavioral adalah membantu perilaku baru yang adaptif melalui proses belajar dan lingkungan. Untuk pertanyaan sesi tersedia pada kolom komentar. Dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya dan dalam materi kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.